Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 911, tanda berbentuk naga di glabella Ye Yuan menyala sekali lagi, tampak sangat menyilaukan. Saya pikir saya seharusnya mendapatkan semacam pengakuan, menghadapi bayangan hitam yang menakutkan ini, Ye Yuan menjawab dengan tenang. Saat dia melewati layar cahaya, beberapa informasi tambahan muncul di lautan kesadarannya dan sepertinya telah mengaktifkan garis keturunannya, seolah-olah dia telah memperoleh semacam pengakuan. Jejak berbentuk naga juga muncul di glabellanya, oleh karena itu, itulah mengapa dia bisa membuka tanah terakhir ini. Bayangan hitam itu tidak berbicara, tapi pandangannya mengarah ke Shao Kai dan yang lainnya. Shao Kai dan yang lainnya ketakutan dalam hati. Keringat dingin sudah membasahi pakaian mereka tanpa sadar. Mereka semua adalah rekan saya, senior, tolong kirim mereka kembali, kata Ye Yuan. Bayangan hitam itu sedikit mengangguk, dengan santai melambaikan tangan, dia benar-benar menghancurkan ruang dan langsung mengirim sekelompok orang keluar. Shao Kai dan yang lainnya hanya melihat keburaman di depan mata mereka, dan mereka benar-benar kembali ke lantai 2 gedung pavilion. Ya Tuhan! Itu benar-benar berbahaya, membunuh Zhong Wubing mereka semua dalam sekejap, bayangan hitam itu terlalu kuat kakak Shao. Jantungku baru saja melompat keluar, Anren menepuk dadanya, ekspresi ketakutan yang tersisa setelah genesis di wajahnya saat dia berkata. Bagaimana Shao Kai lebih baik dari Anren, dia hanya bertahan di sana dengan putus asa dan tidak menunjukkannya, dia langsung menganggukkan kepalanya dan berkata, kekuatan bayangan hitam itu memang terlalu kuat, jika bukan karena Ye Yuan, kita pasti akan kesulitan untuk lolos dari kematian. Semua orang saling bertukar pandang, semua belum pulih sepenuhnya. Bagaimana Ye Yuan benar-benar menjadi penerus dalam sekejap mata? Mereka memainkan peran pendukung saat memasuki daratan terakhir, lalu berputar satu putaran dan kembali lagi. Tapi mereka semua mengerti bahwa harta yang benar-benar bagus dari wilayah penguasa naga ini mungkin ada di tanah terakhir itu. Kakak Shao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tempat ini. Seorang Ren menyapu sekeliling sekali, tatapannya menunjukkan tatapan serakah. Lingkungan sekitar semuanya adalah harta karun, ekspresi Shao Kai berubah, dan dia berkata dengan tegas, tidak punya ide, semuanya akan menunggu Ye Yuan kembali sebelum memutuskan, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, apakah Anda lupa tumpukan abu di lantai pertama itu? Jantung Anren berdebar kencang, dan ekspresi keserakahan tersapu. Dia berkata dengan malu, haha, aku baru saja berkata, tentu saja kita harus menunggu Bos Ye kembali sebelum memutuskan, tanpa dia, bahkan jika kita mendapatkan harta karun itu, kita mungkin juga tidak bisa pergi. Baik bahwa Anda tahu, semuanya, bermeditasilah di tempat dan jangan melakukan apapun, diam-diam menunggu kembalinya Ye Yuan. Jika harta ini milik Anda, itu tidak akan lari, tetapi jika ada yang ingin mengadili kematian sendiri, saya juga tidak akan berhenti, Shao Kai berkata dengan mendengus dingin. Ekspresi semua orang menjadi ketakutan ketika mereka mendengar itu, mengingat aspek tangguh Ye Yuan, mereka semua ketakutan tanpa henti. Ketika mereka baru saja masuk, ada lebih dari 100 orang dalam barisan yang perkasa, mungkin juga tidak ada yang merasa optimis tentang Ye Yuan, tapi berjalan sejauh ini, semua orang mati, hanya menyisakan banyak orang di mana tidak ada satupun yang benar-benar mati. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan sebelum memasuki wilayah penguasa naga. Ye Yuan secara virtual membawa mereka ke tempat ini dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Bagaimana memilih sepertinya tidak membutuhkan kata-kata lagi juga. Kamu, seorang manusia, benar-benar mengkultivasikan gelombang naga ke peringkat roh tingkat menengah. Bayangan hitam mengukur Ye Yuan, meski suaranya tenang, tanda keterkejutan itu tidak bisa disembunyikan. Bakat kultivasi Ye Yuan dalam gelombang naga, bahkan dia sendiri merasa heran, apalagi yang lain. Saat itu, ketika Ye Yuan baru saja mengolah gelombang naga, itu membuat Long Teng sangat tertekan. Berbicara tentang mengolah gelombang naga di depan Ye Yuan sepertinya meminta pemukulan. Saat aku berkultivasi, aku mencapai peringkat roh tingkat menengah, Ye Yuan mengatakan kebenaran yang besar dan jujur dengan sangat tidak berdaya. Bayangan hitam jelas membeku, cara mengatakan hal-hal ini terlalu tidak bertanggung jawab. Tapi bagi Ye Yuan, memang seperti itu, darah naga setengah dewa, tulang naga purba, wah, nasib baikmu tidak kecil, sepertinya beberapa tetes darah naga ini juga tidak akan berpengaruh banyak padamu.
Bayangan hitam mengeluarkan botol kecil, di dalam botol kecil itu ada beberapa tetes darah segar, tapi dia langsung melemparkannya ke Ye Yuan. Hehe, darah naga itu bagus. Saya tidak akan mengeluh karena terlalu banyak makan. Ye Yuan buru-buru menyingkirkan darah naga itu. Bayangan hitam mengeluarkan bel kecil dan indah lainnya, dan langsung melemparkannya ke Ye Yuan juga, dan berkata, "Ini adalah lonceng Raja Surgawi, artefak suci tingkat transenden. Kedua item ini adalah hadiahmu untuk mencapai gelombang naga peringkat roh tingkat menengah." Artefak suci tingkat transenden, bahkan di alam ilahi, itu sangat langka. Pedang Star Moon Ye Yuan juga merupakan artefak suci kelas transenden. Di era di mana Divine Dao menyusut menjadi nol, artefak ilahi menghilang bersamanya juga, artefak suci tingkat transenden menjadi keberadaan tertinggi alam ilahi. Tentu saja, artefak semi-ilahi seperti pagoda surga luas secara alami menjulang tinggi di atas artefak suci tingkat transenden. Namun, Ye Yuan belum pernah mendengar sebelumnya tentang faksi manapun yang memiliki artefak kuasi ilahi. Setelah Ye Yuan menyingkirkan Heavenly King Bell dengan benar, bayangan hitam itu berkata lagi, "Saat ini, kamu memiliki dua pilihan. Yang pertama, ambil dua item ini, lalu aku akan mengirimmu keluar dari wilayah penguasa naga. Yang kedua, tantang warisan terakhir. Namun, nyawa Anda akan terancam dengan kekuatanmu. Mustahil untuk berhasil dalam menantang." Ye Yuan menjawab tanpa memikirkannya, apalagi yang perlu dipertimbangkan di sini, menghadapi kesempatan yang begitu beruntung. Siapapun juga tidak akan bisa menolak, bukan? Bayangan hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Warisan terakhir sangat berbahaya. Kamu terlalu lemah dan kurang, ambil 10.000 langkah mundur. Bahkan jika Anda benar-benar mendapatkan hadiah warisan terakhir, Anda juga tidak dapat mengoperasikannya, lebih-lebih lagi." Berbicara sampai di sini, bayangan hitam itu ragu-ragu. "Selain itu, aku bukan anggota ras naga, dan tidak layak mendapatkan warisan terakhir," kata Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Bayangan hitam itu tidak menjawab, tapi dia jelas sudah diam-diam mengakui fakta ini. Manusia yang mendapatkan warisan terakhir ras naga tidak dapat dibenarkan. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Senior, saat aku memurnikan tulang naga purba, aku akan bisa berevolusi menjadi garis keturunan kerajaan. Tidak peduli apa asalku, garis keturunan ini tidak bisa dipalsukan sama sekali. Jika keturunan bangsawan pun tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan item ras naga, lalu siapa lagi yang layak mendapatkannya? Terlebih lagi, mendengar arti kata-kata Anda, warisan terakhir ini sepertinya tidak menetapkan bahwa manusia tidak dapat menerimanya. Kekhawatiran Anda hanyalah keraguan Anda sendiri." Kata-kata Ye Yuan sama sekali tidak diucapkan dengan sopan. Bayangan hitam di depannya ini jelas merupakan penjaga warisan terakhir. Dia bukan pembuat aturan, hanya pelaksana aturan. Seorang anak nakal benar-benar berani berkomentar tentang kursi ini dengan sembrono, tidak mengetahui luasnya langit dan bumi. Bayangan hitam mendengus dingin, dan benar-benar menolak kata ketidaksepakatan. Seekor naga hitam muncul dengan raungan. Momentum yang mengesankan itu seperti akan melahap langit dan bumi. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar peringkat ilahi. Melihat telapak tangan ini, Ye Yuan menarik napas dingin. Dia bisa merasakan bahwa telapak tangan surga naga melingkar ini benar-benar melampaui batas peringkat roh dan mencapai peringkat ilahi yang legendaris. Bayangan hitam di depannya ini sangat kuat sampai membuat rambut orang berdiri tegak. Keberadaan macam apa orang ini, tetapi saat ini, itu tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Pada saat hidup dan mati tergantung pada seutas benang, dia hanya bisa memutar energi esensi di seluruh tubuhnya untuk mengeluarkan pagoda surga luas dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi telapak tangan yang mengguncang bumi, hanya pagoda surga luas yang bisa memblokirnya. Bayangan hitam membuat suara sedikit terkejut. Naga hitam itu langsung menghilang ke udara tipis, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Bab 912, kamu sebenarnya memiliki artefak di tanganmu. Tidak heran ketika Anda mendapatkan Heavenly King Bell sebelumnya, Anda tidak terkejut sama sekali, kata bayangan hitam itu agak terkejut. Dalam pandangannya, Ye Yuan pasti sangat bersemangat untuk mendapatkan artefak kelas suci transenden dengan kekuatannya. Tapi ketika Ye Yuan melihat lonceng Raja Surgawi, dia seperti sumur tua tanpa riak. "Apakah itu Tuan Longzhan?" Suara ragu-ragu tiba-tiba terdengar. Long Teng benar-benar bangun tanpa tahu kapan dan mengungkapkan sosoknya. Mendengar nada bicaranya, dia benar-benar mengenal bayangan hitam itu. "Saya tidak menyangka sebenarnya masih ada orang yang mengingat kursi ini di dunia." Artefak roh Anda sebenarnya, seekor naga mulia benar-benar menjadi roh artefak orang lain. Sungguh rasa sakit bagi dirimu sendiri.
Bayangan hitam itu berkata dengan tatapan kotor. Ye Yuan mendengus dingin dan berkata, bukankah dirimu yang terhormat menjadi orang yang menjaga warisan sebagai anggota ras naga juga? Apa hasilnya lebih baik dibandingkan dengan senior Long Teng? Ye Yuan adalah orang yang paling protektif terhadap orang di sekelilingnya. Mendengar bayangan hitam meremehkan Long Teng, dia tentu saja sangat tidak senang, bahkan bentuk pemanggilannya juga diubah. Hal-hal yang tidak disukai Ye Yuan, bahkan jika pihak lain adalah Kaisar Giok, tidak mungkin membuatnya gemetar ketakutan dan mundur juga. Ye Yuan, kamu tidak boleh kasar. Tuan Long Zhang adalah pembangkit tenaga-tenaga dewa alam. Telapak tangan surga naga melingkar diciptakan oleh Tuan Long Zhan. Long Teng jelas sangat menghormati Long Zhan, bahkan sampai tingkat pemujaan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan sikapnya. Mendengar kata-kata Long Teng, Ye Yuan juga tak henti-hentinya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa bayangan hitam di depannya sebenarnya adalah pembangkit tenaga dewa alam. Selanjutnya, telapak tangan surga naga melingkar yang Ye Yuan kembangkan sebenarnya diciptakan oleh bayangan hitam ini tepat di depan matanya. Mengkultivasikan telapak tangan surga naga melingkar untuk waktu yang lama, Ye Yuan sangat merasakan kekuatan dari teknik bela diri ini. Menumbuhkan teknik bela diri ini hingga batasnya sama sekali tidak kalah dengan surga pembakaran 9 matahari dari spirit bristle Raja Ilahi. Untuk dapat menciptakan teknik bela diri tingkat atas, orang ini pastilah karakter yang bisa mengguncang langit dan mengejutkan bumi. Tetapi, meski pihak lain lebih kuat, sikapnya juga membuat Ye Yuan tidak senang. Jadi bagaimana jika pembangkit tenaga dewa realem, keadaan telah berubah dengan berlalunya waktu. Bukankah dia hanya segumpal sisa jiwa, kata Ye Yuan tanpa sedikit pun kesopanan. Heh, anak nakal yang sombong, Anda berpikir bahwa saya tidak dapat melakukan apapun kepada Anda hanya dengan sisa jiwa? Atau apakah Anda berpikir bahwa dengan mengandalkan artefak yang Anda miliki, Anda dapat menghentikan kursi ini, kata Long Zhan dengan senyum dingin. Ye Yuan berkata tanpa menunjukkan kelemahan sedikit pun, dirimu yang terhormat bisa datang dan mencobanya. Keringat dingin Long Teng mengucur deras saat dia mendengarkan dari samping. Ye Yuan bocah ini benar-benar terlalu sembrono. Tuan Long Zhan adalah pembangkit tenaga dewa alam yang asli. Alam dewa mewakili kekuatan puncak, bahkan jika dia hanya ledakan jiwa yang tersisa, dia juga bukan apa yang bisa dihujat oleh pusat kekuatan kaisar, apalagi Ye Yuan, alam pencerahan surga yang sangat kecil. Tapi Long Teng juga tahu bahwa alasan Ye Yuan seperti ini semua karena dia. Di luar teror, Long Teng masih merasakan hangat tanpa henti di hatinya. Namun, Long Zhan tidak mengamuk seperti yang dibayangkan Long Teng tapi malah diam. Setelah beberapa saat, Long Zhan membuka mulutnya dan berkata, bagaimana membunuhmu membutuhkan kursi ini untuk mengambil tindakan secara pribadi? Jangan katakan bahwa kursi ini tidak memberi Anda kesempatan. Warisan terakhir, apakah Anda benar-benar ingin menantangnya? Ye Yuan juga sedikit terkejut. Dia sudah membuat persiapan untuk pertarungan besar. Tapi dia tidak berpikir bahwa Long Zhan benar-benar setuju untuk membiarkannya menantang warisan terakhir. Sepertinya Long Zhan sangat percaya diri dengan warisan terakhir ini dan merasa tidak mungkin dia bisa menerimanya. Lelucon yang luar biasa, apakah Anda merasa bahwa tuan kecil ini adalah seseorang yang konyol, kata Ye Yuan. Bocah angku dan sombong, kau akan menyesalinya, kata Long Zhan. Mungkin, orang yang menyesal pada akhirnya adalah kamu, Ye Yuan membalas seperti yang dia katakan. Tunggu sebentar, Long Teng tiba-tiba menyela pembicaraan kedua orang itu dan membuka mulutnya untuk berkata, Tuan Long Zhan, mungkinkah warisan terakhir yang Anda bicarakan adalah suara Dewa Naga? Sepertinya kamu tahu beberapa hal. Benar, itu adalah suara Dewa Naga. Mengapa? Menyesal sekarang, kata Long Zhan dengan sedikit cemoohan. Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia berkata dengan jijik, teknik naik tingkat rendah seperti ini. Apakah menurutmu aku akan tertarik? Tidak ada kata penyesalan dalam kamus tuan kecil ini. Mustahil, Ye Yuan, kamu tidak bisa menantang suara Dewa Naga. Long Teng langsung menyela kata-kata Ye Yuan dan mendesak, suara Dewa Naga adalah salah satu teknik bela diri terkuat ras naga. Jika suara Dewa Naga dilepaskan, gunung dan sungai akan runtuh, dan langit dan bumi akan terbalik. Itu hampir memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada cara untuk melewatinya. Long Zhan berkata sambil tersenyum, tenang, sekarang di dunia ini, sudah tidak ada lagi yang bisa mengolah suara Dewa Naga ke tingkat seperti itu lagi. Suara Dewa Naga di sini bahkan tidak memiliki sepersejuta dari kekuatan itu. Teknik bela diri yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Apakah reaksinya sehebat itu? Bahkan jika itu sepersejuta dari kekuatan.
itu juga bukan apa yang bisa ditahan oleh seniman bela diri alam pencerah surga kecil. Karena Long Teng tahu tentang suara Dewa Naga dan berbicara tentang kekuatannya, Long Zhan merasa bahwa Ye Yuan mungkin tidak akan menerima ujian ini. Namun, dia salah. Teknik bela diri terkuat ras naga kan, tuan kecil ini, sangat tertarik dengan itu. Saya ingin melihat seberapa kuat kekuatan suara Dewa Naga ini, kata Ye Yuan dengan senyum ringan. Ekspresi Long Teng berubah, dan dia tahu bahwa sifat keras kepala Ye Yuan telah berkobar. Dia telah menghabiskan waktu lama dengan Ye Yuan dan masih cukup akrab dengan temperamen Ye Yuan. Begitu sifat keras kepala Ye Yuan berkobar, bahkan 9 naga pun tidak bisa menariknya kembali. Tapi berbicara tentang itu, tanpa dorongan seperti ini dengan momentum kemauan gigih, bagaimana para jenius tumbuh menjadi powerhouse sejati? Anak yang berani, saya harap Anda masih bisa tersenyum sebentar lagi, Long Zhan berkata dengan dingin. Kekuatan suara Dewa Naga, tidak ada yang lebih jelas darinya. Seorang bocah alam pencerahan surga, bahkan jika dia menantang surga, juga tidak mungkin menahannya. Mungkinkah teknik bela diri terkuat ras naga menjadi lelucon? Long Zhan menoleh ke arah Long Teng dan berkata, Nak, tidak apa-apa jika kamu sendiri direduksi menjadi artefak roh orang lain. Pandangan jauh ke depan untuk menemukan penerus ini juga membuat orang tidak berani menyanyikan pujian untuk memujinya. Orang bodoh seperti ini, kamu sebenarnya juga menyukainya. Tapi Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bukan penerus yang aku pilih, tapi penerus yang dipilih oleh prasasti surga luas. Meskipun suara Dewa Naga sangat kuat, dalam pandanganku, dia bukannya tanpa peluang untuk bertahan hidup. Prasasti surga yang luas bocah ini, mungkinkah dia adalah amanat putra langit ini? Bagaimana ini mungkin? Mendengar nama ini, Long Zhan akhirnya terlihat tersentuh. Long Teng mengangguk dan berkata, fungsi pagoda surga luas hanya digunakan untuk menyembunyikan prasasti surga luas. Siapa yang dipilihnya untuk menjadi penerusnya? Bagaimana mungkin aku, artefak kecil yang lemah, dapat mempengaruhinya? Long Zhan terdiam dan tidak berbicara selama beberapa waktu. Kejutan yang diberikan informasi ini terlalu kuat. Prasasti surga luas, nama yang mengejutkan langit dan bumi yang dahsyat dalam sejarah manusia ini muncul sekali lagi. Dan pemuda di depan matanya ini sebenarnya adalah penerus yang ditunjuk oleh prasasti surga luas. Setiap penerus prasasti surga luas pada akhirnya akan menjadi pembangkit tenaga yang mengguncang bumi. Setiap kali prasasti surga luas muncul, itu juga akan diikuti dengan datangnya masa-masa sulit. Penerus prasasti surga luas akan selalu memainkan peran yang menentukan setiap hari-hari yang bergejolak tiba. Oleh karena itu, mereka disebut amanat putra langit, dan sekarang, suara Dewa Naga sudah dikerahkan. Bab 913, di dinding batu, ukiran naga terbesar itu benar-benar hidup. Seluruh gua langsung menjadi gelap, naga raksasa itu melingkar dalam bayangan, memberi orang rasa ketakutan yang sangat kuat. Wajah Ye Yuan mirip dengan sumur tua tanpa riak, seolah benda asing tidak mengganggunya sama sekali. Dia sudah memutar alam hati seperti monolit hingga batasnya. Meskipun Ye Yuan sangat menghina secara verbal, ketika itu benar sampai saat ini, dia mengangkat semangatnya hingga 120%. Dia tahu bahwa ujian yang bisa membuat Long Teng begitu takjub pasti luar biasa. Ye Yuan tentu menyadari bahwa ras naga adalah ras yang menakutkan. Kekuatan dan fondasinya sama sekali tidak bisa dibayangkan oleh orang luar. Suara Dewa Naga dapat disebut sebagai teknik bela diri terkuat, itu pasti akan mengejutkan langit dan menggemparkan bumi. Ujian seperti ini, tidak peduli seberapa serius seseorang melakukannya, itu tidak akan cukup. Naga raksasa berputar-putar di udara, aura yang mengerikan menjadi semakin menakutkan, dan benar-benar mulai ada kilatan petir dan guntur bergemuruh. Menarik hormat tetapi tidak melepaskan panah anak, seperti pedang tajam yang tergantung di atas, itu membuat orang semakin gelisah. Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya, mengangkat tangannya, itu adalah telapak tangan surga naga melingkar yang menuju naga raksasa. Naga biru belum mendekat ketika disambar petir dan benar-benar musnah. Telapak tangan surga naga melingkar yang selalu menang sebenarnya bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali. Mengembangkan telapak tangan surga naga melingkar ke tingkat seperti itu, anak nakal ini juga seorang jenius yang sulit untuk ditaklukkan. Sayang sekali, dia terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, Long Zhan menilai Ye Yuan saat melihat pemandangan ini. Meskipun kata-kata Long Teng membuatnya sangat terkejut, kesan yang meninggalkan Ye Yuan dia sulit baginya untuk memikul tanggung jawab yang besar. Poin ini tidak akan berubah karena Ye Yuan adalah penerus prasasti surga luas. Suara Dewa Naga memang menakutkan, kali ini, Ye Yuan benar-benar agak impulsif,
kata Long Teng sambil menghela nafas. Suara Dewa Naga sudah lama hilang di klan naga. Itu juga untuk pertama kalinya Long Teng melihat. Dia tahu bahwa suara Dewa Naga belum benar-benar dimulai, dan sebenarnya sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ketika itu dibebaskan sepenuhnya, seberapa menakutkankah kekuatan penghancur itu? Long Teng tanpa sadar mengepalkan tinjunya dengan erat dan diam-diam mengeluarkan keringat dingin untuk Ye Yuan. Long Zhan berkata dengan dingin, sepertinya dia bukan mandat putra surga. Prasasti surga luas memiliki saat-saat di mana ia juga membuat kesalahan dalam penilaian. Bersiaplah untuk mengambil zombinya. Long Teng memberinya pandangan tapi tidak menjawab. Ye Yuan meringkuk melampaui dan berkata, benar-benar tidak bisa ya, teknik bela diri terkuat ras naga memang sesuai dengan reputasinya, sepertinya harus bentrok langsung. Ye Yuan tidak sombong untuk mengandalkan satu telapak penghancur langit naga melingkar untuk menghadapi teknik bela diri terkuat ras naga. Idenya hanya mengganggu tempo persiapan dari suara Dewa Naga. Tapi dia tidak menyangka bahwa suara Dewa Naga ini sebenarnya sangat tangguh. Namun, Ye Yuan tidak putus asa. Dia secara alami memiliki penilaiannya sendiri untuk berani menantang suara Dewa Naga. Karena ini adalah tanah warisan, diharapkan akan ada keturunan yang mampu meneruskan warisan tersebut, dan suara Dewa Naga yang sebenarnya, lupakan Ye Yuan. Bahkan pemimpin klan-klan naga saat ini mungkin tidak bisa menahannya. Apa masalahnya? Oleh karena itu, meskipun suara Dewa Naga ini menakutkan, kekuatannya pasti akan dikendalikan dalam batas tertentu. Tentu saja, meski melewati itu, untuk Ye Yuan saat ini menginginkannya, kemungkinan besar juga tembakan yang panjang, kalau tidak, Long Zhan tidak akan setuju menerima tantangan dengan begitu percaya diri. Aura yang datang dari langit menjadi semakin mengerikan seakan-akan akhir dunia benar-benar akan tiba. Long Teng berkata bahwa gunung dan sungai akan runtuh, dan langit dan bumi akan terbalik, itu memang tidak salah. Naga raksasa ini baru saja terwujud dari ukiran batu. Meskipun tangguh, kekuatannya terbatas. Jika pembangkit tenaga dewa alam ras naga datang dan menunjukkan gerakan ini, kemungkinan akan membuat lubang melalui alam ilahi. Tiba-tiba, langit menjadi tenang, naga raksasa itu juga berhenti berputar, berhenti di langit, mata naganya menatap lurus ke arah Ye Yuan. Semuanya tampak telah berhenti, ini adalah ketenangan sebelum badai. Ye Yuan tahu bahwa suara Dewa Naga yang sebenarnya akan segera tiba. Tanpa banyak ragu, Ye Yuan mengambil banyak pil obat dan menelannya dalam satu tegukan. Ketika pil obat masuk ke perutnya, organ dalam Ye Yuan terasa seperti akan terbakar, keringat dingin mengucur deras di dahinya. Menelan begitu banyak pil obat tier 8 sekaligus. Bocah ini jadi gila, Long Zhan berkata dengan kaget. Untuk seniman bela diri ranah pencerahan surga yang menelan pil obat tier 8, mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan obat yang keras dari pil obat tier 8, mereka yang kekuatannya sedikit lebih lemah bahkan akan langsung meledak dan mati. Tindakan ini secara alami sangat gila dalam pandangan Long Zhan. Ye Yuan hanya berani mengkonsumsinya dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, tapi menelan begitu banyak sekaligus masih membuat tubuhnya merasa akan meledak. Tapi tubuh Ye Yuan sendiri, dia tahu batas kemampuannya, pil obat yang dikonsumsi pasti dalam batas yang dapat diterima. Di antara pil obat yang dia konsumsi barusan, ada pil kelahiran esensi penciptaan dan pil fisik Tyrant kura-kura hitam. Pil persalinan esensi penciptaan dapat membuat energi esensi di dalam tubuh berproduksi tanpa henti. The Black Tortoise Tyrant Physique Pill dapat membuat perisai pelindung energi esensi seniman bela diri meningkat 10 kali lipat kekuatannya, sangat menantang surga. Kedua pil obat ini adalah resepku nomor kemampuan untuk menyempurnakannya harusnya sangat tinggi. Bagaimana dia mendapatkannya? Long Zhan berkata dengan rasa ingin tahu. Pengetahuan dan pengalaman Long Zhan sangat luas, meski hanya sekejap, dia sudah melihat dengan jelas pil obat yang ditelan Ye Yuan. Long Teng berkata, dia menyempurnakannya sendiri. Long Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku dan berkata dengan tidak percaya. Tidak mungkin, kedua pil obat ini adalah pil obat tier 8, bahkan alchemy venerable mungkin tidak dapat menyempurnakannya. Bagaimana dia, alam pencerahan surga yang sangat kecil, bisa menyempurnakannya? Long Teng berkata tanpa daya, jika Tuan Long Zhan tidak mempercayaiku, aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Pemahamanmu tentang Ye Yuan terlalu sedikit, prasasti surga luas pasti memiliki alasan untuk memilihnya. Long Zhan terdiam, tepat pada saat ini, naga raksasa perlahan membuka mulutnya, energi tak berwujud yang bisa menghancurkan langit dan bumi langsung menyerang Ye Yuan. Tidak ada suara, juga tidak ada gelombang energi, serangan ini hampir selesai dalam sekejap,
tidak ada proses transmisi sama sekali. Dong, gong yang sangat besar, lonceng besar langsung meledak terbang, itu justru lonceng Raja Surgawi. Lonceng Raja Surgawi ini memang merupakan artefak pertahanan suci yang sangat kuat, tapi menghadapi serangan yang begitu mengerikan, lonceng Raja Surgawi segera diledakkan. Ye Yuan segera memuntahkan seteguk besar darah, serangan ini sudah membuatnya menderita luka. Pada saat yang sama, Ye Yuan memutar seni generasi naga tiran dengan gila-gilaan dan mulai memulihkan luka di dalam tubuhnya. Tapi saat itu, jiwa ilahi Ye Yuan tiba-tiba bergidik, seolah disambar sesuatu. Serangan kedua berhasil berturut-turut membuat Ye Yuan terbang sekali lagi. Serangan pertama, Heavenly King Bell menahannya. Serangan kedua ini, Ye Yuan hanya bisa menahannya dengan paksa. Meskipun pil fisik tiruan kura-kura hitam memperkuat kekuatan pertahanannya 10 kali, di bawah serangan ini, Ye Yuan masih terluka parah. Aspek yang benar-benar mengerikan dari suara Dewa Naga terletak pada serangan bibrida dari serangan gelombang naga dan serangan jiwa ilahi. Benar-benar mustahil untuk dicegah, serangan gelombang suara yang dibentuk oleh Dewa Naga bahkan bisa menghancurkan ruang. Apalagi jiwa ilahi, bocah ini pasti sudah mati. Long Zhan agak sombong atas kemalangannya saat dia berkata. Long Teng memberinya pandangan sekilas dan berkata dengan tenang, mungkin tidak begitu. Bab 914, sekali lagi, serangan energi tak terlihat menghantam dengan keras ke arah Ye Yuan. Kali ini, Ye Yuan mengeluarkan pagoda surga luas. Meskipun begitu, kekuatan dampak yang luar biasa tetap mengirimnya terbang sekali lagi. Kekuatan obat dari pil pembuahan esensi ciptaan cepat mengalir pergi. Bahkan perisai pelindung energi esensi yang dihasilkan oleh pil fisik tortoise hitam juga menjadi jauh lebih tipis. Suara Dewa Naga memang pantas disebut teknik bela diri naga terkuat, pertahanan sekuat Ye Yuan sebenarnya tidak dapat menahannya. Tetapi saat ini, Long Zhan sudah terkejut dengan keheranan. Karena serangan jiwa ilahi suara Dewa Naga sebenarnya tidak memiliki efek apapun pada Ye Yuan. Tampaknya selain dari sedikit konsentrasi yang singkat di awal, Ye Yuan tidak memiliki reaksi setelah itu lagi, fokusnya seluruhnya digunakan untuk mempertahankan tubuh fisiknya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Serangan jiwa ilahi suara Dewa Naga sangat menakutkan. Bahkan jika aku berada di puncakku, aku tidak dapat menahan serangan jiwa ilahi suara Dewa Naga juga. Bagaimana bocah ini melakukannya? Long Zhan berkata dengan ketidakpercayaan. Long Teng tersenyum tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa serangan jiwa ilahi yang tidak berhasil pasti disebabkan oleh efek dari mutiara penekan jiwa. Mutiara ini sungguh-sungguh misterius, bahkan Jialan, Dewa Iblis, menderita kerugian besar di tangannya. Apa yang bisa dilakukan suara Dewa Naga yang rendah seperti itu pada Ye Yuan? Kecuali itu suara Dewa Naga yang sebenarnya, tidak mungkin membuat Ye Yuan tunduk pada jiwa ilahi. Tidak, mungkin suara Dewa Naga yang sebenarnya juga tidak dapat menembus pertahanan mutiara penindas jiwa. Sesuatu yang bahkan Dewa Iblis takut padanya, seberapa besar kekuatannya, sungguh tak terbayangkan. Hanya saja, tidak mungkin bagi Long Teng untuk mengatakannya kepada Long Zhan. Ye Yuan adalah pewaris yang ditunjuk oleh prasasti surga luas, yang juga adalah tuannya. Bahkan jika Long Zhan adalah seorang senior yang dihormatinya, tidak mungkin bagi Long Teng untuk membocorkan rahasia terbesar Ye Yuan ini. Ketahanan terhadap serangan jiwa ilahi, suara Dewa Naga setara dengan memiliki tangan yang patah. Peluang kemenangan Ye Yuan juga meningkat secara besar-besaran. Ye Yuan berteriak panjang dan sepenuhnya mengumpulkan kekuatan darah naga dalam tubuhnya. Dipadukan dengan perisai pelindung yang terbentuk dari energi esensi, itu hampir seperti melapisi dirinya dengan cangkang kura-kura. Namun, bahkan begitu, Ye Yuan sudah hampir melebihi batas sekarang juga. Tidak heran Long Zhan tidak merasa optimis tentang Ye Yuan. Hanya serangan fisik ini saja sudah sangat kuat. Meskipun serangan jiwa ilahi tidak berguna melawannya, kerusakan gelombang suara terhadap tubuh fisiknya juga mematikan. Suara Dewa Naga, 9 pukulan suara Prajna, setiap gema melampaui yang sebelumnya. Saat ini, baru gema keempat, dan dia hampir mencapai batasnya. Apakah kalian berpikir bahwa dia bisa melewati 5 gema berikutnya? Seseorang sehebat Long Zhan, ketenangannya secara alami melebihi orang biasa, dengan cepat tenang. Meskipun kata-katanya tak kenal ampun, ia memang melihat Ye Yuan dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Kekuatan Ye Yuan jauh melebihi harapannya. Seorang ahli bela diri tingkat surga yang rendah bisa mencapainya sampai ke tahap ini, itu benar-benar tidak masuk akal. Long Teng menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku juga tidak punya jaminan, tapi aku terus merasa bahwa dia bisa berhasil melewatinya.
Long Zhan melirik Long Teng dan berkata dingin, tidak tahu malu. 9 gema suara prajna, sebenarnya, tidak ada suara sama sekali, yang ada, hanyalah serangan gelombang suara. Kekuatan gelombang suara ini semakin kuat dari satu gema ke gema berikutnya. Ketika gema kelima tiba, itu langsung menekan Ye Yuan ke tanah. Saat ini, Ye Yuan bermandi darah, seluruh aura tubuhnya melemah dengan sangat. Kekuatan obat dari pil obat yang dikonsumsi sebelumnya hampir habis. Ia bahkan sudah tidak memiliki energi esensi untuk mengendalikan pagoda langit luas untuk bertahan. Gema ke-6 hampir tiba dalam sekejap, Ye Yuan merebahkan diri di tanah dan sudah tidak bisa bergerak lagi. Ia hanya bisa menahan pukulan ini dengan paksa. Namun, setelah serangan ini, aura Ye Yuan sudah sangat lemah. Melihat pemandangan ini, ekspresi Long Teng sangat jelek, hatinya dipenuhi kecemasan. Tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Mungkinkah, aku harus menggunakan langkah terakhir, Long Teng berkata dalam hati. Langkah terakhirnya adalah membakar sisa tenaga hidupnya, untuk membiarkan pagoda langit luas membantu Ye Yuan menahan gema berikutnya. Tetapi dengan cara itu, jiwa Long Teng pasti akan hancur. Apakah kamu ingin mengorbankan dirimu sendiri untuk membantu dia mencapai tujuannya? Tidak layak. Tidak bisa menyelamatkannya juga, dalam kondisimu sekarang, kamu paling hanya bisa mengendalikan artefak semu ilahi itu sekali saja. Gema ke-8 dan gema ke-9 di belakangnya, tidak mungkin bisa dia tahan. Long Zhan menebak pikiran Long Teng dengan sekali pandang. Lalu apa? Dia adalah tuanku. Yang lebih penting, dia datang ke Laut Iblis kekacauan ini karena aku, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkannya mati di depanku juga, Long Teng berkata dengan sangat tenang. Sudah hidup selama beberapa puluh ribu tahun, Long Teng sudah menjadi acuh tak acuh terhadap beberapa hal juga. Setelah selesai berbicara, Long Teng mengambil napas dalam-dalam dan hendak kembali ke dalam pagoda langit luas. Pada saat yang sama, gema ke-7 turun dengan tenang, namun mengerikan. Long Teng baru saja hendak bergerak, tetapi menemukan dengan kagum bahwa aura Ye Yuan sedang naik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ye Yuan berteriak keras, suara raungan naga terdengar. Telapak tangan penghancur surga naga melingkar melompat sekali lagi dan bertabrakan dengan gema ke-7. Tabrakan ini mengirim Ye Yuan terpental sekali lagi. Namun, aura Ye Yuan masih terus naik, sebatang kilat surgawi turun dengan erangan dan langsung menerjang tubuh Ye Yuan. Namun, Ye Yuan sama sekali tidak menyadarinya. Jenis tribulasi surga yang kecil ini bahkan tidak bisa menggaruk gatal Ye Yuan sekarang. Hei! Dia benar-benar menyempurnakan tulang naga purba dan memulai evolusi garis darahnya, Long Teng bergumam di bawah napas. Long Zhan tidak berbicara, dia diam, dia tidak mengira bahwa Ye Yuan sebenarnya bisa menyempurnakan tulang naga purba pada saat genting terakhir. Kecepatan kemajuan Ye Yuan dalam menyempurnakan tulang naga tidak bisa disembunyikan dari mata Long Zhan sama sekali. Dia tahu bahwa bagi Ye Yuan untuk ingin menyempurnakan tulang naga purba, masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi tepat di saat yang menentukan hidup atau mati, Ye Yuan tiba-tiba merangsang potensi mengejutkan dan dengan cepat berhasil menyempurnakan tulang naga purba. Tingkat bakat seperti ini sungguh belum pernah terdengar. Mungkinkah dia benar-benar pewaris mandat surgawi? Long Zhan berpikir dalam hati. Menyempurnakan tulang naga purba sepenuhnya, tubuh fisik dan energi esensi Ye Yuan tumbuh dengan gegabah. Telapak tangan naga melungkar, Ye Yuan melepaskan telapak tangan naga melungkar tanpa ragu lagi, menggelegar menuju gema ke-8. Gema ke-8 terlalu kuat, Ye Yuan dihempaskan sekali lagi. Tetapi pada saat ini, serangan seperti itu sama sekali tidak bisa menghentikan kenaikan momentum Ye Yuan. Di tengah-tengah ulang-ulang kilat surga, Ye Yuan menahan suara Dewa Naga. Seolah-olah dia adalah Dewa Naga sejati. Sebelum gema ke-9, Ye Yuan menyelesaikan perjalanan melampaui tribulasi dan melesat langsung ke tahap ke-7 pencerahan surga. Tetapi itu tidak berakhir, auranya terus naik, membanjiri ke tahap 8 pencerahan surga. Energi mengerikan yang terkandung dalam tulang naga purba jauh lebih kuat dibandingkan darah naga setengah ilahi. Ye Yuan tidak bisa mencernanya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, ranah kultivasi energi esensinya seperti air banjir yang merusak bendungan, lepas kendali. Sementara Ye Yuan saat ini merasa seperti dipenuhi dengan kekuatan eksplosif dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan perasaan perlu melepaskannya dari dadanya, dia mengangkat tangan kanannya. Pukulan bayangan naga kekosongan keluar dengan raungan, persetan dengan suara Dewa Nagamu, meledak untukku. Ye Yuan berteriak dengan keras. Bab 915, meledak dengan pukulan, sosok Ye Yuan mundur dengan eksplosif.
Tapi kali ini, dia tidak dipukul terbang, menstabilkan dirinya dengan kuat pada akhirnya. Naga raksasa di udara menghilang dengan ledakan keras, berubah menjadi awan potongan compang camping, dan akhirnya menghilang. Gua ini akhirnya pulih ke penampilan sebelumnya, kecuali, naga raksasa di dinding batu sudah menghilang. Ye Yuan duduk bersila di tempat dan mulai mencerna manfaat yang dibawa dengan memurnikan tulang naga. Saat ini, ranah kultivasi energi esensi Ye Yuan telah menembus ke alam pencerahan surga tingkat ke-9. Tubuh fisiknya bahkan menembus dengan selisih yang besar, dan dengan mantap melangkah ke tahap tengah tier 8. Tuan Longzhan, sepertinya, penerus prasasti surga luas tidak seburuk yang Anda pikirkan, kata Long Teng, agak geli. Bayangan hitam tidak bisa menahan rasa dingin saat mendengar itu, bakat Ye Yuan ini memang jauh melampaui imajinasinya. Ini mustahil untuk menyelesaikan tantangan, tapi Ye Yuan benar-benar menyelesaikannya. Menurut penilaian Longzhan, sebelum ini, Ye Yuan tidak dapat melawan suara Dewa Naga, bahkan jika dia memurnikan darah naga setengah dewa, membawa tulang naga purba, dan mengkultivasikan gelombang naga ke peringkat roh tingkat menengah, itu juga tidak akan bisa menyelesaikannya. Tapi sekarang, Ye Yuan menggunakan pukulannya untuk menamparkan wajahnya dengan kejam. Bocah ini sebenarnya sangat berhasil, bayangan hitam mendengus dingin tapi tidak membantah. Longzhan memiliki harga dirinya, jika dia salah, maka dia salah, dia tidak akan membalas apapun tentang masalah ini. Melihat Longzhan tidak berbicara, perut Long Teng penuh dengan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Tuanku, saat itu, kamu meninggalkan klan naga ketika kamu berada di masa jayamu. Kenapa begitu? Long Teng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, Longzhan adalah pemimpin terakhir klan Dewa Alam klan Naga, tetapi ketika dia berada di masa jayanya, dia meninggalkan klan Naga sendirian dan tidak terdengar kabarnya sejak saat itu. Tidak lama kemudian, pembangkit tenaga alam dewa semuanya menghilang dalam semalam, tidak ada lagi berita dari Longzhan. Apa yang terjadi saat itu? Tidak ada yang tahu sama sekali. Sekarang Long Teng bertemu dengan Longzhan, dia tentu saja ingin pertanyaannya dijawab. Heh, kursi ini meninggalkan klan naga saat itu. Sebenarnya karena aku menerima panggilan Dewa Naga Tua. Anda harus tahu, harta tertinggi klan kita, token naga suci, diambil oleh Dewa Naga Tua itu. Longzhan berbicara tanpa lelah seperti sedang menjelaskan masalah yang sangat normal, tapi itu seperti gelombang mengerikan yang melonjak ke arah langit di telinga Long Teng. Token naga suci, Dewa Naga Tua sebenarnya masih hidup saat itu. Long Teng sangat terkejut. Dewa Naga Tua dari mulut Longzhan adalah pemimpin klan sebelumnya. Sebelum Longzhan, dikatakan bahwa kekuatannya sangat luar biasa. Longzhan dibesarkan oleh pemimpin klan tua itu seorang diri. Heh, kekuatan Dewa Naga Tua adalah apa yang tidak bisa kau bayangkan sama sekali. Bahkan ketika saya berada di puncak saya juga tidak bisa mengalahkan salah satu tangannya. Longzhan tertawa mengejek. Ekspresi Long Teng menjadi sedikit ketakutan, dan gelombang besar mengepul ke langit di dalam hatinya. Waktu 100.000 tahun menghapus terlalu banyak hal, bahkan klan naga juga menyembunyikan banyak rahasia. Tuanku, lalu kemana perginya pembangkit tenaga Dewa Alam? Apa yang sebenarnya terjadi 100.000 tahun yang lalu? Long Teng mengajukan pertanyaan paling kritis. Saat ini, semua seniman bela diri alam ilahi semua prihatin dan mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Longzhan merenung sejenak, tapi dia perlahan berkata, jangan tanyakan pertanyaan ini padaku, karena aku juga tidak tahu. Aku saat ini hanyalah gumpalan sisa jiwa yang ditinggalkan oleh tubuh asliku saat itu untuk digunakan untuk menjaga wilayah penguasa naga. Meskipun saya memiliki beberapa ingatan tubuh asli, sebagian besar ingatan, terutama ingatan yang berkaitan dengan alam dewa, semuanya sudah terhapus. Long Teng terkejut, dia tidak berpikir bahwa sebenarnya akan ada hal seperti itu. Long Teng akhirnya berhasil bertemu pembangkit tenaga Dewa Alam, tetapi ingatannya benar-benar terhapus. Misteri menghilangnya Divine Dao, semakin dikejar, semakin asing dan membingungkan. Hai, saya sudah lulus ujian, di mana hadiahnya? Ye Yuan sudah selesai berkonsolidasi entah sejak kapan dan benar-benar langsung datang untuk meminta hadiah, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada Longzhan. Tunggu, Longzhan mengucapkan dua kata. Sosoknya bergerak, dan dia menghilang dari pandangan. Melihat adegan ini, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa saat dia berkata, orang ini, benar-benar tidak bertanggung jawab, dia tidak akan lari seperti ini kan? Berbicara omong kosong, Tuan Longzhan adalah pria yang memegang kata-katanya, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Long Teng segera mencela.
Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Heh, jangan pedulikan, saya hanya ingin tahu, suara Dewa Naga ini sangat menakutkan. Seperti apa hadiah terakhirnya? Dia sudah memberikan artefak suci tingkat transenden sebelum ini. Dia tidak akan langsung memberiku artefak suci kali ini kan?" Suara Ye Yuan belum memudar saat celah langsung terbuka di kehampaan. Lampu listrik yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dalam kehampaan dan langsung memenuhi seluruh gua. Tekanan naga tanpa batas. Seolah-olah itu adalah galaksi di langit, mengalir turun. Melihat pemandangan ini, Ye Yuan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia belum melihat wajah sebenarnya dari hadiah terakhir, dan Ye Yuan sudah merasakan kekuatannya. Sungguh tekanan naga yang kuat, Senior Longteng. Kamu juga anggota klan naga? Apakah Anda tahu benda apa ini, Senior Longteng? Ye Yuan melihat ke arah Longteng tetapi menemukan bahwa Longteng menatap lekat-lekat pada item yang perlahan muncul di kehampaan. Mungkinkah, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Longteng bergumam. Kamu tidak salah lihat, itu adalah token naga suci. Pada saat ini, sosok Longzan perlahan muncul sekali lagi. Ye Yuan tanpa sadar melihat ke arahnya, dan ekspresinya tidak bisa menahan perubahan. Anda. Token naga suci muncul, misiku juga selesai. Saya secara alami akan menghilang seperti kabut dan asap. Hanya saja, saya tidak tahu apakah tubuh aslinya masih hidup atau tidak. Tatapan Longzan memandang ke arah kehampaan tak berujung seolah ingin menemukan jejak tubuh aslinya. Tapi 100.000 tahun telah berlalu. Kemana perginya pembangkit tenaga dewa alam? Tidak ada yang tahu juga. Dia, Longzan, tentu juga tidak tahu. Pada saat ini, Longzan, yang merupakan sosok bayangan hitam, perlahan-lahan menjadi samar dan akan segera menghilang. Nak, token naga suci adalah harta tertinggi ras naga, dan juga simbol identitas pemimpin klan. Sekarang setelah Anda mendapatkannya, Anda harus melepaskan diri dari ras manusia dan menjadi anggota ras naga saya. Ini memberi Anda kekuatan besar. Sebaliknya, kamu juga harus berani melawan api dan air banjir untuk ras naga, Longzan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan membeku, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku manusia, ini tidak akan pernah berubah, menggunakan harta berharga untuk menculik identitasku. Tidak mungkin, apa yang harus dilakukan di masa depan, saya memiliki keputusan akhir, sementara Anda, tidak." Saat ini, garis keturunan ras naga Ye Yuan hampir bisa menyaingi para bangsawan. Tapi bagaimanapun juga, Ye Yuan tidak pernah menganggap dirinya sebagai anggota ras naga. Ingin dia melepaskan identitasnya sebagai manusia dan benar-benar menjadi naga, itu adalah sesuatu yang mustahil. Longzan merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, "Aku tahu kamu bocah, tidak akan patuh, lupakan saja, bagaimana bertindak di masa depan, itu urusanmu, tetapi Anda harus berjanji kepada saya, jika klan naga memiliki kebutuhan apapun, kamu harus membantu, jika suatu hari kamu tidak ada lagi, kembalikan token naga suci ke klan naga." Ye Yuan merenung sejenak dan berkata sambil mengangguk, "Itu tidak mungkin. Baiklah, aku berjanji padamu, saat klan naga dalam masalah, saya akan mengambil tindakan." Bayangan hitam menjadi semakin redup. Longzan akhirnya menatap Longteng dan berkata, "Kamu bocah, juga sudah menjadi anak panah di akhir penerbangan. Lupakan saja, ini batu suci Skanda, ambillah. Sebelum pergi, saya akan memberi Anda keberuntungan yang lagi-lagi." Bab 916, Longzan membentuk segel dengan kedua tangannya. Awan gas hitam dipancarkan dari dalam bayangan hitam Longzan dan langsung masuk ke dalam tubuh Longteng. Setelah gas hitam memasuki tubuh Longteng, auranya langsung menguat. "Ini adalah jejak kekuatan jiwa terakhirku. Menyimpannya juga tidak ada gunanya. Mungkin juga memberikannya kepada Anda. Dengan jejak kekuatan jiwa ini, Anda seharusnya dapat memulihkan 30-40% kekuatan Anda. Ditambah batu suci Skanda, tak lama lagi, kamu seharusnya bisa pulih ke kondisi puncakmu," kata Longzan dengan tenang. Ye Yuan sedikit terkejut di samping hatinya. Gumpalan sisa jiwa Longzan ini jelas sudah sangat lemah. Itu sebenarnya masih memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan pembangkit tenaga dewa alam memang tak terbayangkan. "Terima kasih banyak, Tuan Longzan." Longteng membungkuk hormat. Longzan melambaikan tangannya dan berkata, "Kekuatan jiwaku terkuras, aku hanya tertinggal dengan sisa kesadaran. Apakah itu mengikuti angin atau kembali ke tubuh aslinya? Saya juga sangat menantikannya, Nak. Jangan lupakan janjimu." Selesai berbicara, tubuh Longzan menjadi semakin samar, sampai akhirnya menghilang. Dan tepat pada saat ini, benda keras seukuran tongkat pendek perlahan terbang keluar dari kehampaan dan sampai ke tangan Ye Yuan. Ketika Longteng melihat item ini,
Dia langsung sangat gelisah. Token naga suci, ini benar-benar token naga suci, sudah hilang selama lebih dari 100.000 tahun. Saya tidak berpikir bahwa itu benar-benar terkubur di dalam lubang pembantaian surgawi ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dunia saat itu? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Benda ini benar-benar harta ras nagamu? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu juga tidak jauh berbeda dengan tongkat api. Tidak bisa menyalahkan Ye Yuan karena penasaran juga. Benda yang terlihat mirip dengan tongkat pendek di depannya ini benar-benar terlalu biasa-biasa saja. Seluruh tubuhnya hitam pekat, bahkan ada bekas-bekas kausan di tubuh para tongkat. Itu juga tidak memiliki jejak gelombang energi esensi. Dibandingkan dengan keterkejutan yang luar biasa sejak kemunculannya, perbedaannya terlalu besar. Mainan jelek semacam ini sebenarnya juga berani mengklaim sebagai harta tertinggi klan naga. Omong kosong, token naga suci adalah artefak ilahi. Bagaimana itu bisa menjadi apa yang Anda dan saya bisa nilai? Artefak ilahi muncul, kemungkinan besar, hari-hari yang bergejolak benar-benar akan tiba, kata Long Teng dengan ekspresi serius. Divine Dao menyusut menjadi nol. Semua artefak Divine juga terendam dalam sejarah. Sekarang artefak ilahi telah turun ke dunia lagi. Long Teng terus memiliki firasat buruk. Berbicara tentang artefak ilahi, apa itu prasasti surga luas, juga mutiara penekan jiwa. Aku tidak memahami tentang apa semua ini, Ye Yuan berkata tanpa daya. Long Teng terdiam, artefak ilahi juga sangat misterius baginya. Lupakan dia, bahkan Fang Tian tidak tahu seperti apa keberadaan prasasti langit luas itu. Lupakan, lebih baik keluar dulu. Karena itu barang bagus, simpan dulu baru bicarakan kemudian. Tapi, bagaimana kita harus keluar? Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata. Long Zhan orang itu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka terjebak di dalam gua ini. Long Teng berkata, tempat ini harus menjadi ruang mandiri. Ingin keluar dari sini, kita harus menghancurkan ruang di sini. Suara Dewa Naga sangat kuat, dan tidak mungkin menghancurkan ruang ini. Dalam kondisi kita saat ini, kita tidak bisa keluar sama sekali, Ye Yuan berkata tanpa daya. Suara Dewa Naga sangat kuat, itu bahkan membuat getaran muncul di angkasa. Tapi itu tetap tidak menghancurkan ruang ini. Meskipun kekuatan Ye Yuan meningkat pesat, untuk membuatnya menghancurkan ruang ini, dia memeriksa dirinya sendiri dan tahu bahwa dia juga tidak memiliki kemampuan ini. Long Teng merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, menurut catatan di klan, token naga suci memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehampaan, bukankah itu juga tersembunyi di dalam kehampaan sebelumnya? Mata Ye Yuan berbinar saat mendengar itu, dan dia mengeluarkan token naga suci sekali lagi. Dia menuangkan energi esensi ke token naga suci, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Seperti yang diharapkan, ini hanyalah tongkat api, Ye Yuan berkata dengan putus asa. Long Teng memelototinya dan berkata dengan marah, artefak surgawi digunakan oleh pembangkit tenaga dewa alam, ingin mengaktifkan token naga suci, Anda harus menggunakan esensi ilahi. Esensi ilahi? Apa itu? Kata Ye Yuan dengan tatapan bingung. Esensi ilahi, sederhananya, itu adalah energi esensi yang digunakan pembangkit tenaga alam dewa. Setelah ki mistik memasuki tubuh dan disempurnakan oleh pembangkit tenaga alam dewa, itu akan berubah menjadi esensi ilahi, Long Teng menjelaskan. Mengenai Long Teng mengetahui hal-hal ini, Ye Yuan tidak terkejut. Ras naga adalah salah satu ras dengan warisan terpanjang. Mereka pasti mengetahui beberapa hal yang tidak diketahui dunia luar. Tapi menghitung kali ini adalah kedua kalinya Ye Yuan mendengar nama ki mistik ini. Tapi, dari mana saya mendapatkan esensi ilahi? Tanpa esensi ilahi, bukankah ini hanya tongkat api di tanganku? Ye Yuan berkata tanpa berkata-kata. Esensi ilahi? Apakah kamu tidak memilikinya? Long Teng tiba-tiba menatap Ye Yuan dengan senyuman misterius. Ye Yuan tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar itu. Tiba-tiba terbangun. Dia berkata, maksudmu, energi esensi aneh di laut energi esensiku? Long Teng berkata sambil tersenyum, benar, esensi ilahi ini sangat berharga. Mereka semua diperoleh oleh Fang Tian di Godsfall Mountain Range setelah menghabiskan kemampuannya saat itu. Setiap tetes sangat berharga, tapi tidak menyangka pada akhirnya, itu menguntungkanmu. Ye Yuan terdiam. Ternyata dia telah memiliki harta karun selama ini tetapi tidak menyadarinya, energi esensi aneh ini sebenarnya adalah esensi ilahi yang digunakan oleh pembangkit tenaga alam dewa. Kecuali, seniman bela diri di bawah alam dewa sama sekali tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari esensi ilahi. Bagi Ye Yuan, fungsi esensi ilahi hanyalah untuk teknik bela diri instan.
Jika pembangkit tenaga alam dewa itu mengetahui bahwa dia menggunakan esensi ilahi seperti ini, mereka pasti akan marah sampai mereka keluar dari tumpukan zombie. Tapi untungnya, Ye Yuan juga menyadari bahwa benda ini sangat berharga dan tidak pernah benar-benar menggunakannya sejak mendapatkannya hingga sekarang. Ye Yuan menatap Long Teng dengan tatapan tajam dan berkata, "Kamu tahu ini sejak lama dan sebenarnya tidak memberitahuku selama ini, apakah Anda tidak takut saya menyia-nyiakan esensi ilahi ini?" Long Teng berkata sambil tersenyum, "Kamu mendapatkannya, itu milikmu tentu saja, cara menggunakannya juga urusanmu." Ye Yuan benar-benar dikalahkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hati-hati memobilisasi beberapa tetes esensi ilahi, dan menuangkannya ke token naga suci. Tiba-tiba, token naga suci memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ye Yuan belum mengaktifkannya ketika aura menakutkan dipancarkan seperti saat baru saja muncul. Ye Yuan tiba-tiba menyebarkannya, tiba-tiba memberikan pukulan ke arah kekosongan. Area ruang ini benar-benar terfragmentasi inci demi inci dalam sepersekian detik. Seluruh ruang tiba-tiba runtuh. Sosok Ye Yuan dan Long Teng menyusut dan tersedot oleh semacam kekuatan misterius. Di atas lantai 2 paviliun, beberapa lusin lentera itu langsung padam. Melihat genesis ini, Shao Kai tiba-tiba berdiri dan berkata dengan muram, "Apa yang terjadi, Ye Yuan? Sesuatu tidak akan terjadi padanya kan?" "Bos Ye sangat tangguh, tidak mungkin sesuatu terjadi," kata Anren. Dengan deru, ruang sedikit berfluktuasi. Sosok Ye Yuan muncul di dalam gedung paviliun sekali lagi. Melihat Ye Yuan muncul, Anren berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Apa yang aku katakan, di dunia ini, seseorang yang bisa membuat Bos Ye mengalami kecelakaan belum lahir." Idolisasi Anren terhadap Ye Yuan sudah mencapai tingkat buta, tapi ekspresi Shao Kai berubah dan dia berkata, "Ye Yuan, kamu menerobos lagi." Ye Yuan hanya pergi ke ruang itu selama beberapa hari dan benar-benar menerobos 3 alam kecil berturut-turut. Dia sudah hampir menerobos ke alam tanpa fase. Kecepatan peningkatan semacam ini benar-benar keterlaluan. Bab 917, P. Di luar wilayah penguasa naga, 12 peninggalan yang saat ini sedang bermeditasi tiba-tiba membuka mata mereka. Masing-masing dari mereka sangat terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa wilayah penguasa naga mulai runtuh? Seorang Exalt berkata dengan sungguh-sungguh. "Mustahil, wilayah penguasa naga ini jelas merupakan gua pembangkit tenaga alam dewa, siapa yang bisa membuatnya runtuh?" Exalt Blazing Fire berkata dengan wajah penuh ketidakpercayaan juga. 12 Exalt semuanya menyimpan harapan yang sangat tinggi untuk wilayah penguasa naga. Kalau tidak, bahkan jika mereka mengirim orang ke dalam, juga tidak mungkin untuk terus menunggu di luar. Harus diingat bahwa lubang pembantaian surgawi ini hanya dibuka dalam jangka waktu terbatas. Setiap menit, setiap detik sangat berharga. Dengan waktu tunggu ini, mereka sudah lama pergi ke tempat lain untuk mencari harta karun. Wilayah penguasa naga runtuh, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi di dalam. Saya bertanya-tanya, mungkin, Jenderal pembantai kita akan berada dalam bahaya, kata Exalt Netherkill perlahan. Mendengar ini, wajah-wajah kelompok Exalt semuanya murung. Terutama Si Yin, dia menggigit bibirnya dengan ringan. Wajahnya menunjukkan ekspresi putus asa. Jika dia kehilangan Ye Yuan, maka perjalanan ini bisa dikatakan sia-sia. Dengan ini, perbedaan antara dia dan para Exalt lainnya akan semakin besar. Tapi Exalt Coldblood mengambil pandangan ini sepenuhnya ke matanya dan berkata dengan senyum ringan, "Wah, adik Si Yin tampaknya sangat peduli dengan jenderal pembantaian Anda. Mungkinkah kamu menyukai bocah cantik itu?" Si Yin terkejut dalam hati, tetapi ekspresinya menjadi dingin, dan dia berkata, "Apakah menurutmu semua orang berdarah dingin seperti dirimu?" Coldblood tidak memedulikannya dan masih tersenyum ringan ketika dia berkata, 10 tahun yang lalu, adik muda Si Yin bergerak sendiri, tetapi mendapatkan cukup banyak barang bagus. Saat ini, wilayah penguasa naga ini sudah dianggap selesai. Tapi semua orang tidak mendapatkan apa-apa, karena adik perempuan Si Yin mengetahui tentang tanah harta karun. Dapatkah Anda membawa semua orang ke sana bersama-sama?" Saat kata-kata ini keluar, Exalt lainnya semua tanpa sadar melihat ke arah Si Yin. Memasuki lubang pembantaian surgawi terakhir kali, selain dari 2 Exalt yang binasa, manfaat yang diperoleh Exalt lainnya tidak banyak, sementara yang memiliki panen terbesar tidak diragukan lagi adalah Blazing Fire dan Si Yin, kedua orang ini. Blazing Fire memperoleh manfaat di dalam wilayah penguasa naga ini, tapi kemana Si Yin pergi selalu menjadi misteri. Jika semua orang mendapatkan keuntungan di wilayah penguasa naga kali ini, secara alami tidak akan ada orang yang mengalihkan fokus mereka ke Si Yin.
Namun, sekarang wilayah penguasa naga runtuh, semua jenderal pembantai mungkin telah mati di dalam. Secara alami akan ada orang yang mengalihkan pandangan mereka ke Xiyin. Ekspresi Xiyin menjadi dingin, dan dia berkata, "Cold Blood, apa maksudmu?" "Hehe, apa maksudku? Apakah kamu masih belum tahu, memasuki lubang pembantaian surgawi? Anda tidak bisa membiarkan semua orang kembali dengan tangan kosong. Jika ada barang bagus, jangan sembunyikan dan simpan sendiri. Semua orang mencari harta bersama, panennya pasti akan berbeda juga. Tidakkah kalian setuju?" Cold Blood memiliki senyum lebar di wajahnya tetapi tampak sangat berbahaya. "Iya, adik perempuan Xiyin, kamu mungkin juga tidak membawa Ye Yuan untuk memasuki wilayah penguasa naga kan?" kata Exalt lainnya. "Xiyin, jika ada tempat yang bagus, mengapa kamu tidak mengungkapkannya?" Ned Herkil yang tidak berbicara selama ini juga berbicara dalam Genesis langka kali ini juga. Jika itu orang lain, Xiyin tidak akan terlalu peduli. Tapi Ned Herkil membuka mulutnya, dia tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Dengan ini, semua ujung tombak para Exalt diarahkan padanya. Ini membuatnya merasa seolah-olah dia sedang duduk di tempat tidur paku. "Wow, sekelompok pria dewasa selalu mengintimidasi wanita. Kalian sekelompok Exalt cukup mampu, ya?" Saat itu, suara malas terdengar. Para Exalt terkejut dan buru-buru menoleh dan melihat ke atas. Itu hanya untuk melihat Ye Yuan memimpin sekelompok orang yang saat ini berjalan keluar dari arah wilayah penguasa naga dengan santai dan tidak tergesa-gesa. Para Exalt sangat heran karena yang mengikuti Ye Yuan keluar semuanya adalah orang-orang Exalt Xiyin. Terlebih lagi, tidak ada yang hilang. Ye Yuan, masalah antara Exalt bukanlah urusanmu. Ye Yuan, izinkan saya bertanya, di mana yang lain? Setelah melihat Ye Yuan, Blazing Fire menjadi amarah. Orang ini telah banyak menipu dia, yang lain, mereka semua telah mengorbankan hidup mereka untuk semua Exalt. Terutama Wu Hei, sebelum dibakar sampai mati oleh Grand Arai, dia masih berbicara tentang bagaimana dia merindukan Lord Blazing Fire, itu sangat menyentuh. Ye Yuan membuat ekspresi sedih, terlihat sangat realistis, tapi Xiaokai mereka semua tahu apa yang terjadi. Masing-masing dari mereka tidak bisa menahan tawa mereka tetapi mereka juga tidak berani tertawa terbahak-bahak, menahan tertawa hingga hampir mencekik hingga menyebabkan luka dalam. Awalnya, saat Blazing Fire melihat ekspresi Ye Yuan, dia benar-benar percaya bahwa itu nyata, tapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke wajah Xiaokai dan yang lainnya, dia tahu bahwa Ye Yuan sedang berbicara omong kosong kepadanya. Antara Exalt dan Jenderal Pembantaian, meskipun itu adalah hubungan tuan bawahan, itu masih saling memanfaatkan satu sama lain. Jenderal Pembantai perlu meminjam kekuatan dan pengaruh, sementara Exalt membutuhkan orang untuk bekerja keras. Kemudian lagi, para Jenderal Pembantai bahkan mengharapkan Exalt cepat mati sehingga mereka bisa menggantikannya. "Bocah busuk, kamu berani membodohiku, aku pikir kamu bosan hidup." Blazing Fire sudah sangat tidak senang dengan Ye Yuan sejak awal. Sekarang setelah Jenderal Pembantai teratas di bawah komandonya semuanya mati di dalam wilayah penguasa naga, dia menjadi semakin marah. Dipicu oleh Ye Yuan seperti ini, bagaimana dia masih bisa menahannya? Dia sebenarnya langsung menyerang Ye Yuan. Blazing Fire menyambar, cakar hitam memadat dan terbentuk dari ki pembunuhan dan meraih ke arah Ye Yuan. Xiyin tidak menyangka bahwa Blazing Fire akan meledak dan membunuh orang dengan hanya perbedaan pendapat. Tapi mengambil tindakan saat ini sudah terlambat. Melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa menahan banyak perubahan. "Hati-hati, Ye Yuan," teriak Xiyin dengan cemas. Sedikit kegembiraan melintas di wajah Blazing Fire. Ye Yuan memprovokasi dia berkali-kali. Kali ini, dia harus membunuhnya agar puas. Tapi saat itu, cakar yang lebih besar turun dari langit. Cakar memukul cakar hitam Blazing Fire secara akurat. Serangan Blazing Fire tersebar begitu saja. Ekspresi semua Exalt berubah, di depan mata mereka ada naga hitam besar. Ye Yuan memukul telapak tangan ke belakang kepala Anren dan berkata dengan ekspresi putus asa atas kegagalannya untuk memenuhi harapan. "Mengapa kalian semua begitu bodoh, bahkan tidak tahu cara berakting, dan membuat Tuan Blazing Fire marah kali ini? Kalian masing-masing akan mendapatkan lebih dari yang kalian harapkan." Ekspresi Blazing Fire benar-benar hitam, tertekan di dalam hatinya sampai dia akan meledak, tapi naga hitam itu membuatnya sangat khawatir. Naga hitam tingkat 9, naga hitam ini tidak lain adalah Black Queen. Sebelum Ye Yuan mengasingkan diri, dia meminta sekumpulan obat roh dari Xiyin sebelumnya. Itu untuk memurnikan pil obat untuk membantu terobosan Black Queen. Black Queen awalnya tiba di titik akhir,
hanya kurang satu langkah untuk bisa menembus ke tier 9. Di bawah katalis pil obat Ye Yuan, dia akhirnya berhasil menerobos. Black Queen yang menerobos ke tingkat 9, garis keturunannya telah berevolusi secara menyeluruh menjadi garis keturunan naga sejati. Black Queen yang sekarang sudah berhasil diubah menjadi naga hitam sungguhan. Black Queen yang berhasil berubah menjadi naga tampil sangat menakjubkan, merasakan tekanan naga di tubuhnya, semua Exalt memiliki ekspresi serius. Xi Yin juga tercengang. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kartu truf yang begitu hebat. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Ye Yuan berani tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Exalt ini, dia bergabung dengan kubunya sebenarnya hanya demi mendapatkan tempat. Dengan dukungan naga hitam ini, kekuatan Ye Yuan sudah sepenuhnya tidak kalah dari Exalt. Bab 918, ekspresi Blazing Fire sangat jelek. Menghadapi naga hitam ini, dia tidak memiliki kepastian untuk menang. Black Queen memasuki tier 9 tidak sesederhana menerobos ranah kultivasi utama. Bagi Black Queen, menyelesaikan transformasi dari ular kecil menjadi naga sejati pada akhirnya, ini adalah transformasi kualitatif. Kekuatannya juga akan mengalami transformasi kualitatif. Blazing Fire baru saja memasuki alam Dao mendalam 10 tahun yang lalu. Jika dia benar-benar bertukar pukulan dengan Black Queen, kemungkinan besar dia masih belum cocok. Ye Yuan, kenapa hanya kalian yang keluar? Di mana sisanya? Tanya Net Herkill. Saat ini, Net Herkill akhirnya membuka mulutnya. Bawahannya semuanya elit di antara elit. Jika Ye Yuan bisa keluar, mereka seharusnya bisa keluar juga. Ye Yuan mengangkat bahunya dan berkata, selain kita, mereka semua sudah mati. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dingin. Meskipun mereka telah menduga di dalam hati mereka sejak lama, diberitahu tentang berita ini dari mulut Ye Yuan, mereka masih sangat terkejut. Yang membuat mereka terkejut bukanlah karena semua orang mati, tetapi nasib bawahan Xi Yin sebenarnya tidak terluka bahkan baik-baik saja. Terlebih lagi, mereka waktu yang sangat basic di dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Mengapa tidak satu pun dari kalian yang mati? Blazing Fire berkata dengan ekspresi muram. Ye Yuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, mengapa? Ini jelas karena aku tangguh, mungkinkah, menurutmu tidak? Blazing Fire berkata dengan senyum dingin, berhenti bicara omong kosong, seniman bela diri tingkat 9 sama sekali tidak bisa masuk ke wilayah penguasa naga. Apakah berurusan dengan bawahanmu yang sekelompok sampah itu, masih membutuhkan Black Queen untuk bergerak? Lord Blazing Fire, Anda terlalu banyak berpikir, Ye Yuan membantahnya dengan enteng. Kakak Net Herkill, bocah ini pasti menyembunyikan banyak hal. Selanjutnya, karena mereka bisa keluar, aktivitas abnormal di dalam wilayah penguasa naga pasti berhubungan dengan mereka. Kemungkinan besar, Ye Yuan sudah lama mendapatkan banyak keuntungan, Blazing Fire berkata kepada Net Herkill. Jika itu orang lain, maka lupakan saja. Tapi 8 jenderal pembantai besar di bawah komando Net Herkill semuanya adalah tokoh puncak Asura Arena. Mereka juga mati di dalam, bagaimana mungkin Net Herkill bersedia melepaskan masalah ini? Hanya naga hitam. Bahkan jika menghitung Xi Yin dalam kelompok mereka, itu juga hanya 2 powerhouse tier 9, dan di pihaknya ada 11 orang. Saat kata-kata ini diucapkan, tatapan semua orang melihat ke arah Net Herkill. Sangat jelas, satu kalimatnya menentukan tren perkembangan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Xi Yin tanpa ekspresi, tapi jantungnya berdebar kencang. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa bawahannya benar-benar keluar hidup-hidup, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tanpa ragu, itu ada hubungannya dengan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan membawa semua orang keluar sementara mereka yang berada di bawah komando Exalt lainnya benar-benar musnah. Ini setara dengan menyinggung semua orang sekaligus. Jika dia dikucilkan oleh 11 Exalt lainnya pada saat yang sama, bagaimana dia bisa menahannya? Exalt Net Herkill belum berbicara, tetapi Ye Yuan datang ke sisi Xi Yin dengan acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xi Yin, orang-orang ini mengincar harta kita. Anda harus melindungi kami. Ayo, 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 berikan mereka hartamu. Anda harus memegangnya dengan benar. Xi Yin belum bereaksi ketika Ye Yuan menjejalkan artefak suci bermutu tinggi ke tangan Xi Yin. Ini, juga ini. Ye Yuan menjejalkan harta demi harta ke tangan Xi Yin, membuat semua orang terpana melihatnya. Apakah bocah ini membobol gudang harta karun, artefak suci bermutu tinggi, pil obat tingkat 9, metode kultivasi, serangkaian pameran indah yang mempesona? Xi Yin hampir tidak dapat menahannya lagi. Ketika Exalt lainnya melihat pemandangan ini,
mata mereka masing-masing menjadi merah. Si Yin memandang Ye Yuan dengan tatapan kosong, pikirannya sudah tidak bisa berpikir. Apakah Ye Yuan marah? Logika untuk tidak mengungkapkan kekayaan seseorang, mungkinkah orang ini tidak tahu? Orang ini memperoleh begitu banyak harta, tetapi sebenarnya tidak menyembunyikan dan menyimpannya, dan bahkan menunjukkannya untuk dilihat banyak orang. Bukankah ini mencari pemukulan? Namun, keheranan di hati Si Yin hanya mencapai tingkat yang tidak bisa lebih besar lagi. Harta karun ini, mereka, para Exalt ini, tidak dapat memperolehnya bahkan setelah beberapa perjalanan ke lubang pembantaian surgawi. Ye Yuan baru saja melakukan perjalanan ke wilayah penguasa naga, mengabaikan bahwa dia menggulingkan seluruh tempat, dia bahkan mengeluarkan setumpuk harta yang begitu besar. Si Yin secara alami tidak tahu bahwa harta ini sebenarnya hanyalah sebagian dari apa yang diperoleh Ye Yuan, anak buahnya yang lain pada dasarnya semua memiliki barang berharga yang mereka miliki. Sedangkan untuk dirinya sendiri, itu bahkan lebih jelas lagi. Kakak Netherkill, ini, tatapan Blazing Fire sangat panas. Jika bukan karena kekuatan pihak Ye Yuan tidak lemah, dia pasti sudah lama mengambil langkah untuk merebut. Exalt lainnya juga tidak jauh lebih baik, mereka semua menunggu Netherkill memberi perintah. Untuk apa kalian semua menggunakan mata seperti itu untuk melihat kami, Tuan Si Yin? Anda harus melindungi benda-benda ini dengan baik, kata Ye Yuan dengan ekspresi aneh. Si Yin akhirnya sadar kembali saat ini. Dia mengedipkan mata pada Ye Yuan terus-menerus, tapi Ye Yuan bertingkah seolah dia tidak melihatnya dan masih terus berbicara tanpa mempedulikan orang lain. Shao Kai dan yang lainnya juga berkeringat dingin. Ye Yuan terlalu merajalela. Mereka yang berlawanan semuanya adalah Exalt, bukankah bermain seperti ini mencari kematian? Tepat pada saat ini, Netherkill akhirnya membuka mulutnya. Si Yin, karena kamu mendapatkan begitu banyak harta, apakah kamu dapat membawa semua orang ke reruntuhan yang lain sekarang? Kata-kata Netherkill membuat semua orang terpana. Apa artinya ini? Begitu banyak barang bagus ditempatkan di depan mata mereka. Apakah mereka tidak merebutnya? Otak Si Yin juga mengalami korsleting sesaat, tetapi dia kembali sadar dengan sangat cepat dan berkata dengan anggukan, "Baiklah, karena kakak Netherkill membuka mulutmu, Si Yin secara alami akan menuruti keinginanmu." Si Yin juga tidak mengerti mengapa Exalt Netherkill melepaskannya. Begitu banyak harta karun, siapapun yang melihatnya akan iri juga. Dia tidak percaya bahwa Netherkill tidak akan bergerak. Si Yin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Yuan. Melihat penampilannya yang sama sekali tidak berbahaya, emosinya langsung berkobar entah dari mana. Pria ini tidak pernah berdiskusi dengannya ketika dia melakukan sesuatu, menakut-nakuti orang. Netherkill mengangguk dan berkata, Barang Si Yin, kalian tidak punya ide lagi. Jenderal pembantaiannya yang mendapatkannya, itu kemampuan mereka, dan juga kesempatan keberuntungan Si Yin sendiri. Siapapun yang memiliki ide licik, jangan salahkan Exalt ini karena tidak sopan. Semua Exalt tercengang, menatap Netherkill dengan tak percaya. Hanya tatapan Exalt Cold Blood yang berkilat sejenak tetapi dengan bijaksana mundur ke satu sisi. Dia tidak bodoh, Ye Yuan pasti memiliki jaminan untuk berani mengeluarkan begitu banyak harta. Dan jaminan Ye Yuan jelas bukan hanya naga hitam itu. Terlepas dari sudut mana seseorang memandang, Ye Yuan bukanlah orang bodoh pemberani yang kurang bijaksana. Jika ada yang bergerak untuk pergi dan merebut, mereka pasti akan membayar harga yang sangat mahal. Kemampuan Ye Yuan memimpin para jenderal pembantai Si Yin tanpa kehilangan satu pun tidaklah mudah dicapai. Setidaknya, seseorang harus mati di tempat yang mengerikan seperti Yellow Springs Road. Namun, semua orang ada di sini sekarang. Ini dengan sendirinya sudah menunjukkan banyak masalah. Netherkill juga pasti mewaspadai Ye Yuan. Itulah mengapa dia dengan bijaksana tidak akan bergerak, dan menggunakan ini sebagai harga untuk membuat Si Yin membawa semua orang ke kehancuran lainnya. Ye Yuan ini terlalu misterius. Jelas hanya anak nakal yang bahkan tidak berada di alam Puzzles, tapi dia membuat mereka, para Exalt ini, semuanya sangat takut. Bab 919, di atas gunung yang tinggi. Ada bebatuan berserakan di mana-mana, hampir tidak ada tempat untuk menginjakan kaki. Tempat ini sangat gersang, bahkan selai rumput pun tidak tumbuh. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya, itu adalah gurun. Si Yin, ini tempat kamu datang terakhir kali. Kamu tidak menipu kami kan? Myriad Devil Ridge hanyalah sebuah gurun. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang pernah datang ke sini sebelumnya? Anda benar-benar menemukan harta karun di sini? Blazing Fire mempertanyakan. Tempat ini dikenal sebagai Myriad Devil Ridge.
tapi itu hanya tempat di mana tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Selanjutnya, Myriad Devil Ridge ini hanyalah tempat yang sangat biasa dalam jarak 10 mil. Entah berapa banyak orang yang datang ke sini sebelumnya. Jika ada harta karun, itu pasti sudah ditemukan sejak lama. Jadi bagaimana jika menipumu, Anda akan menggigit saya? Si Yin bahkan belum membuka mulutnya untuk berbicara ketika Ye Yuan langsung menembak balik ke api berkobar. Blazing Fire awalnya gampang naik darah, berulang kali diprovokasi oleh Ye Yuan, mulutnya sudah lama berbusa karena marah. Bocah busuk, Exalt ini akan merobek mulutmu, ayo, aku akan berdiri di sini, datang dan robek saya jika kamu memiliki kemampuan. Kedua belah pihak siap untuk melompat untuk mencekik satu sama lain. Sementara Black Queen langsung memblokir di depan Ye Yuan, membuat Blazing Fire sangat suram. Baiklah, dengarkan apa yang dikatakan si Yin, kata Ned Hercule. Blazing Fire mendengus dingin, tetapi hanya bisa pergi ke satu sisi dan meredam amarahnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa naga hitam tier 9 yang bangga, mau melayani Ye Yuan, pria seperti ini, sebagai tuannya. Mengenai kebandelan Ye Yuan, si Yin juga tidak berdaya. 10 tahun ini, dia selalu menyembunyikan kemampuannya dan mengulur waktu, takut membuat terlalu banyak musuh. Sekarang, semuanya baik-baik saja, para Exalt semuanya tersinggung oleh Ye Yuan. Dia juga tidak tahu di mana letak kepercayaan diri Ye Yuan. Hanya dengan orang seperti dia dan naga hitam itu, mereka sama sekali bukan tandingan yang lain. Tapi justru karena itu Ye Yuan tampil lebih misterius. Semuanya, ikuti saja aku, si Yin juga tidak banyak bicara dan terus maju. Tak lama kemudian, si Yin datang ke depan sebuah batu yang sedikit lebih besar dan berkata, ada di sini. Selesai berbicara, dia benar-benar berjalan lurus menuju batu besar itu. Saat itu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi, si Yin benar-benar melewati batu besar itu dan menghilang dari pandangan. Kamuflase yang luar biasa, saya tidak menyangka bahwa Myriad Devil Ridge ini sebenarnya memiliki gua yang tersembunyi di dunia yang sama sekali berbeda, seorang Exalt berseru dengan takjub. Batu besar ini sangat tidak mencolok, bahkan jika lewat di depannya, juga tidak mungkin menemukan kelainan apapun, mereka tidak menyangka bahwa itu benar-benar terhubung ke tempat lain. Kelompok Exalt masuk dalam satu barisan, semuanya melewati batu besar. Semua orang hanya merasakan kabur di depan mata mereka, dan mereka benar-benar tiba di dunia yang berbeda. Tempat ini memiliki pemandangan yang indah, tanaman hijau yang semarak di semua tempat, punggung gunung berliku-liku seperti naga panjang, benar-benar berbeda dari kesuraman Heavenly Slaughter Pit. Lubang pembantaian surgawi adalah medan perang kuno nomor, bagaimana bisa ada tempat seperti itu? Pemandangan di sini sangat indah, setelah tinggal lama di Asura Arena, aku tidak terbiasa dengan tempat seperti itu lagi. Persetan, selama ada harta karun, siapa yang peduli tempat apa itu? Pemandangan di sini membuat semangat orang segar kembali, tapi yang paling dikhawatirkan semua orang tetaplah harta. 10 tahun yang lalu, saya tidak sengaja tersandung di sini secara kebetulan. Saya melihat sisa-sisa Raja Ilahi dan mengambil cincin penyimpanannya. Tapi kemudian, saya mencari di luar daerah dan juga tidak menemukan zombie lain. Sebaliknya, saya menemukan sebuah gua di sana. Hanya saja gua itu diblokir oleh Dark Profound Gold. Saya tidak bisa membukanya sama sekali dengan kekuatan saya. Jadi saya tidak punya pilihan selain mundur dari sini. Si Yin menunjuk ke suatu arah dan berkata, emas mendalam gelap. Ketika semua orang mendengar kata-kata si Yin, mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Emas mendalam gelap adalah logam yang sangat langka, memiliki atribut melahap energi esensi. Setelah disempurnakan menjadi artefak suci, itu bisa sangat melemahkan serangan lawan. Harta karun seperti itu sebenarnya digunakan untuk memblokir pintu masuk gua. Di bawah pimpinan si Yin, semua orang datang ke gua itu. Memang, mereka melihat bongkahan besar Dark Profound Gold. Sungguh batu Dark Profound yang besar, hanya dengan satu potong batu Dark Profound yang besar ini, perjalanan ini sudah dianggap terbayar lunas, teriak seseorang. Gua ini hanya selebar untuk satu orang saja. Bayangkan betapa besarnya potongan Dark Profound Gold ini sehingga bisa menutup seluruh gua. Baru sekarang semua Exalt memahami mengapa si Yin mengajak Ye Yuan ke sini. Meskipun Dark Profound Gold sangat berharga, Exalt tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan batu ini. Meskipun ahli beladiri di tingkat ranah daun mendalam kuat, ahli beladiri penguatan tubuh jasmani, sangat langka. Meskipun kultivasi esens energi Exalt sangat kuat, dalam hal kekuatan tubuh, mereka 1000 kali lebih lemah dari Ye Yuan.
Dalam situasi di mana esens energi tidak berguna, jelas hanya Ye Yuan yang bisa menggerakkan batu emas mendalam kegelapan ini. Ye Yuan, kalian semua sudah mendapatkan banyak harta berharga di wilayah penguasa naga. Pintu emas mendalam kegelapan ini, kami akan merepotkanmu untuk mengangkatnya. Pada saat ini, Netherkill membuka mulutnya dan berkata, Dapat membuat Exalt Netherkill berbicara dengan nada seperti ini, Ye Yuan bisa dianggap yang pertama. Tapi Ye Yuan tidak merasa terlalu dipuji dan dihormati. Dia berkata dengan senyuman samar, aku bisa membuka pintu, tapi potongan Dark Profound Gold ini milikku. Saat Ye Yuan membuka mulut, para Exalt lainnya menjadi marah. Ye Yuan, jangan menjangkau halaman setelah mengambil 1 inci pun, sepotong besar Dark Profound Gold. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Kalian telah memperoleh begitu banyak harta berharga, dan keserakahanmu sebenarnya masih tak terpuaskan. Exalt Heavenly Hedonist mengajukan keberatan. Tapi Ye Yuan tersenyum dingin ketika mendengar itu dan berkata, lelucon, mendengarkan arti kata-kata Anda, harta saya sepertinya didapat secara gratis, jangan katakan anggur itu asam karena Anda tidak bisa memakannya. Jika Anda iri, datang dan rebut, mau buka pintu, tidak masalah. The Dark Profound Gold adalah syaratku. Meskipun kami telah memperoleh beberapa harta, itu cukup untuk kita cerna selama 10 tahun. Bukan masalah besar jika melewatkan bongkahan Dark Profound Gold ini juga. Kata-kata Ye Yuan membuat semua Exalt hampir muntah darah. Orang ini hanya membuat orang jengkel sampai mati tanpa membayarnya. Namun, Anda tidak bisa melakukan apapun padanya. Begitu banyak orang tetapi hanya Ye Yuan yang memiliki kemampuan untuk membuka pintu emas mendalam kegelapan ini. Jika dia tidak membuka, tidak ada yang punya cara untuk masuk juga. Baik, Dark Profound Gold milikmu. Netherkill membuka mulutnya dan berkata. Saat Ye Yuan mendengarnya, dia berseri-seri dan berkata, lihatlah kalian, belajarlah lebih banyak dari kakakmu, bahkan pintu ini diisi menggunakan Dark Profound Gold, bisakah barang bagus di dalamnya masih sedikit? The Exalt semua menatap Ye Yuan dengan tatapan marah, tapi berpikir dengan hati-hati, sepertinya memang begitu. Untuk dapat menggunakan emas mendalam gelap untuk memblokir pintu, pasti ada beberapa hal luar biasa di dalamnya. Mendapatkan persetujuan Exalt Netherkill, Ye Yuan juga tidak bertele-tele, langsung tiba di depan Dark Profound Gold. Bicara itu murah, tapi untuk benar-benar mencabut bongkahan Dark Profound Gold ini, kekuatan besar macam apa yang dibutuhkan? Dark Profound Gold sangat berat sejak awal. Potongan besar Dark Profound Gold mungkin beberapa puluh juta pound. Selanjutnya, bongkahan Dark Profound Gold ini tertanam kuat di dalam gua. Ingin mengekstraknya jauh lebih sulit daripada mengangkatnya. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, meletakkan kedua tangannya di atas Dark Profound Gold, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Saat aura Ye Yuan naik, kekuatannya luar biasa, kedua kakinya langsung tertanam di tanah. Merasakan kekuatan yang luar biasa ini, para Exalt juga mengungkapkan ekspresi kesungguhan. Jika mereka tidak menggunakan perlindungan energi esensi dan bertarung 1 lawan 1, kekuatan abnormal Ye Yuan dapat meledakkan mereka dengan 1 pukulan. Menerima pengaruh kekuatan besar Ye Yuan, seluruh gunung mulai berguncang hebat, kekuatan darah naga dalam tubuh Ye Yuan tiba-tiba meletus. Lengannya benar-benar berubah menjadi 2 cakar naga, di bawah tatapan semua orang, Dark Profound Gold benar-benar langsung terbang keluar. Bab 920, kebisingan besar ditransmisikan. The Dark Profound Gold menghancurkan kawah besar di tanah, bergetar sampai kaki semua orang gemetar. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar ketakutan. Ye Yuan ini hanyalah monster berbentuk manusia. Sebongkah besar Dark Profound Gold, dia benar-benar mencabutnya. Namun, semua orang tidak punya waktu untuk kaget saat terjadi sesuatu yang aneh. Saat gua terbuka, awan gas hitam melonjak keluar dari dalam gua seolah-olah meledak. Sial, sepertinya kita telah masuk dalam masalah besar, kata Ye Yuan dengan wajah polos. Ekspresi semua Exalt juga berubah drastis. Masing-masing dari mereka masih menantikan untuk memasuki gua untuk mencari harta karun. Siapa yang tahu bahwa keanehan seperti itu akan muncul tiba-tiba? Cepat lari, bongkahan emas-emas itu digunakan untuk menyegel makhluk jahat. Emas kegelapan dicabut, makhluk jahat tersebut sudah tidak lagi terkendali. Blazing Fire segera berlari ketika dia melihat bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Hahaha, kami telah terjebak di sini selama 100.000 tahun. Kami akhirnya melihat cahaya siang sekali lagi. Pada saat ini, kumpulan bayangan hitam keluar dari dalam gua, langsung mengelilingi semua orang, menutup semua rute pelarian. Ketika Ye Yuan melihat situasi seperti ini, bagaimana mungkin dia masih belum mengerti?
ini sama sekali bukan tanah harta karun, tapi tempat di mana powerhouse zaman kuno menyegel ras iblis. Bayangan hitam ini memiliki aura yang sama dengan Jialan, kecuali, getaran ki jahat pada tubuh orang-orang ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan Jialan. Mengingat pernyataan Xi Yin sebelumnya, kepingan pemahaman muncul di hati Ye Yuan. Sepertinya zombie itu adalah penguasa yang menyegel iblis-iblis ini. Tapi, setelah penyegelan, mereka sudah mencapai batasnya, itu sebabnya mereka meninggal di sini. Hehe, nak, apakah kamu yang membiarkan kami keluar? Sebagai hadiah, kamu akan menjadi tubuh fisik baruku. Bayangan hitam melayang di depan Ye Yuan dan benar-benar akan mengambil alih tubuhnya. Saat Ye Yuan mendengar, dia langsung berkata dengan semangat, "Hore, hore, saya sangat tersanjung menjadi tubuh fisik Anda." Bayangan jahat itu jelas membeku. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan mendapat jawaban seperti itu. Tapi dia juga tidak berpikir terlalu banyak, dengan cepat merasuk ke tubuh Ye Yuan. Hahaha, ternyata bocah ini tolol. Mu Luo yang mengambil alih tubuhnya bisa dianggap membantu menghapus dosanya. Mu Luo sudah menemukan tubuh fisik. Kami juga harus bergegas dan menemukan tubuh fisik kita sendiri. Kondisi ini akan membuat kekuatan kita sangat berkurang. Sebenarnya ada beberapa ahli mendalam Dao di sini. Menjadikan mereka menjadi budak iblis kita akan sangat cocok. Bayangan jahat ini semuanya tak tertandingi dan sama sekali tidak memikirkan para Exalt. Satu demi satu bayangan jahat berdiri di udara, ada kira-kira sekitar beberapa puluh. Meskipun cara mengesankan bayangan jahat ini tidak bisa dibandingkan dengan Dewa Iblis Jialan, namun itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan para Exalt itu. Ditambah lagi, jumlahnya banyak aulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Baiklah, Mu Luo. Karena kamu sudah selesai mengambil alih tubuhnya, cepatlah dan urus sampah-sampah itu, giliran kita untuk mengambil alih tubuh mereka, bayangan iblis berkata pada Ye Yuan. Mata Ye Yuan awalnya agak kosong, tetapi saat ini, dia menyeringai lebar dan berkata, "Kamu memanggilku." Bayangan iblis tidak bisa berhenti ketika dia mendengar itu dan berkata, "Kamu, bagaimana mungkin, di mana Mu Luo?" Ye Yuan berkata sambil tersenyum, "Bahkan Jialan tidak bisa merebut tubuhku. Apalagi hanya sekelompok sampah seperti kalian yang ingin merebut tubuh kakek Ye ini, bodoh yang melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Mustahil, kamu benar-benar pernah bertemu Tuan Jialan sebelumnya, mustahil, Tuan Jialan adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Kamu masih bisa bertahan sampai sekarang ketika kamu sudah bertemu dengannya." Kata-kata bayangan iblis itu penuh kejutan. Ye Yuan mengatupkan mulutnya dan berkata dengan ekspresi jijik, "Tak terkalahkan. Apakah ras iblismu begitu sombong? Berandiwara juga harus ada batasnya." Jialan pria itu dipukuli oleh tuan kecil ini, sampai dia mengompol ketakutan. Dia sedang menyembuhkan lukanya entah di sudut mana sekarang. Bayangan iblis itu jelas tidak mempercayai kata-kata Ye Yuan. Meskipun Dewa Iblis Jialan bukan dari era yang sama dengan mereka, tetapi dia adalah seorang Dewa Iblis dengan kemasyhuran yang sangat tinggi di antara ras iblis. Bahkan dipisahkan oleh beberapa ratus ribu tahun, reputasi Dewa Iblis Jialan yang menakjubkan masih dipuji di antara ras iblis. Eksistensi seperti itu telah dipukuli sampai dia mengompol karena ketakutan oleh bocah di depannya yang bahkan tidak berada di alam tanpa fase. Bukankah ini omong kosong? Tapi Dewa Iblis Jialan sudah disegel selama hampir 1 juta tahun. Lupakan umat manusia, bahkan iblis tingkat rendah pun tidak tahu nama Dewa Iblis Jialan ini. Bagaimana bocah ini tahu? Para Exalt juga tak henti-hentinya dikejutkan saat ini, mereka dengan jelas melihat bahwa bayangan jahat menguasai Ye Yuan, tapi itu hilang bahkan tanpa mengeluarkan kentut. Ye Yuan, bocah ini terlalu menakutkan, nak, jangan kurang ajar, kursi ini akan segera datang dan mengurusmu. Sesosok bayangan iblis bergerak dan melesat menuju kelompok jenderal pembantaian. Sangat jelas, ada risiko bagi mereka untuk merebut kepemilikan Rana Dao mendalam juga, tapi seniman bela diri alam tanpa fase, bayangan iblis tidak memiliki keraguan. Meskipun jenderal pembantaian di bawah komando Exalt hampir semuanya mati di dalam wilayah berdaulat naga, Cold Blood, Hedonis Surgawi, dan jenderal pembantaian Blazing Fire masih memiliki beberapa, ada cukup bagi mereka untuk mengambil alih tubuh mereka. Untuk sesaat, lolongan bayangan iblis meliputi seluruh ruang. Ingin merebut kepemilikan? Bagaimana bisa semudah itu? Ye Yuan tertawa dingin dan tiba-tiba melepaskan telapak tangan surga naga melingkar. Kelompok bayangan iblis juga jelas sangat tangguh. Ki iblis tiba-tiba meletus, menghalangi telapak tangan Ye Yuan. "Hehe, bocah, sedikit kemampuanmu ini masih tidak bisa melukai kami," bayangan iblis itu berkata sambil tertawa.
Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Begitukah, bayangan iblis saat ini terbang di udara. Tetapi sosoknya tiba-tiba jatuh, seperti dia menderita luka parah." "Ah, bocah sialan benar-benar menyembunyikan atribut petir dalam serangannya," bayangan iblis berteriak dengan sedih. Atribut kilat adalah kutukan dari semua hal jahat di bawah langit. Meskipun atribut petir yang dibawa oleh Origin Magnetism Spirit Wood milik Ye Yuan tidak dapat membunuh bayangan iblis ini, tapi membuat mereka menderita beberapa kesulitan masih dapat dicapai. "Apa yang kalian lakukan di sana? Iblis-iblis ini semua adalah kaisar iblis. Setelah kalian membiarkan mereka berhasil mengambil alih tubuh, tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri," Ye Yuan berteriak keras. Baru pada saat itulah kelompok Exalt kembali sadar, dan secara kolektif bergerak untuk menyerang bayangan iblis itu. Ye Yuan tiba di depan Shao Kai dan yang lainnya dengan cepat dan berkata dengan suara serius, "Aku akan melindungi kalian. Cepat dan mundur dari ruang ini. Para Exalt itu mungkin tidak bisa menghentikan para kaisar iblis itu." Orang-orang ini semua belum pernah bertarung dengan ras iblis sebelumnya dan sama sekali tidak menyadari teror ras iblis. Ras iblis itu seperti kecoa yang tidak bisa dibunuh. Tanpa metode yang menantang surga, mereka tidak bisa dibunuh. Meskipun Ye Yuan bisa menahan mereka dengan Origin Magnetism Spirit Wood, kekuatannya terlalu lemah. Ingin membunuh begitu banyak kaisar iblis, itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Pertempuran, kemenangan atau kekalahan ini sangat sulit untuk dikatakan. Saat kelompok Exalt menyerang, itu memang hebat dan dahsyat, menekan sebagian besar kaisar iblis secara instan. Tapi jumlah kaisar iblis jauh melampaui para Exalt. Akan selalu ada sedikit ikan yang lolos dari jaring, bergegas menuju para jenderal pembantai yang ingin mengambil alih tubuhnya. Jeritan celaka ditransmisikan berulang kali. Jenderal pembantaian itu menyerah satu persatu, melepaskan teriakan terakhir. Tapi kaisar iblis ini sangat waspada terhadap Ye Yuan. Tidak ada yang berani mendekat ke sisinya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.